Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai teman-temanku sekalian yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bu Evita Sari dalam PJJ online. Di sini Ibu akan menjelaskan apa yang ada pada tulisan di papan klip ini. Kita baca sama-sama. Adab, bersin, dan menguap. Adab itu merupakan perilaku yang dimana perilaku tersebut mencerminkan akhlak terpuji. Coba tebak, suara apa ini yang akan Ibu bunyikan? Haji, haji, haji. Suara apa itu? Ya, good. Itu merupakan suara bersin. Tebak lagi ya. Suara apa itu? Ya, good. Suara menguap. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang adab bersin dan menguap. Dalam agama Islam, tentu saja agama yang paling sempurna. Dari masalah kecil sudah diatur dengan baik. Seperti adab mandi, berpakaian, belajar, saat bersin dan menguap, dan sebagainya. Tentu saja, ketika kita mengerjakan kegiatan sehari-hari, saat kita matanya terbuka sampai dengan tertutup, harus mengikuti adab yang dimana kita lakukan, dan adab tersebut bernilai ibadah. Saat bersin, tentu saja nih anak-anakku yang soleh dan soleha, udara bertekanan tinggi dihembuskan dari paru-paru melalui hidung dan mulut. Hembusan yang tadi menyeret ternyata membawa mikroba, debu, dan polusi yang sempat masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Sehingga yang kita rasakan saat bersin dapat menyegarkan urat-urat syaraf dan memulihkan konsentrasi, sehingga menjadikan kita lebih bersemangat. Sampai Rasulullah SAW bersabda, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul utas wa yakrahut tasa'ub fa idza atasa ahadukum wa hamidallah ta'ala kana haqqan ala kulli muslim sami'ah anna yaqula lahu yarhamukallah wa amma tasa'ub fa innama huwa minasyaiton
فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. Yang dimana artinya secara jelas sesungguhnya Allah itu menyukai bersin. Wow. Dan membenci menguap. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa? Karena di antara kalian yang bersin selalu mengucap hamdalah. Maka setiap muslim yang mendengarnya patut mengucapkan yarhamukallah bagi laki-laki yang bersin dan yarhamukillah bagi perempuan yang bersin. Adapun menguap, maka itu dari setan. Karena itu, jika kalian menguap, maka hendaknya menahan semampunya. Karena sesungguhnya, jika salah seorang dari kalian menguap, maka setan akan mentertawakannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, setan itu akan mentertawakan orang yang menguap dengan bersuara. Jadi kalau menguap langsung kedua bibir kita dikatupkan. Bibir bagian atas dan bagian bawah dikatupkan. Dikatupkan itu ditahan agar tidak terbuka. Kalau sulit ditutup langsung pakai tangan kita. Satu tangan kita boleh dua tangan untuk ditutup. Sehingga tidak keluar suara dalam bersin. Dalam menguap. Tidak mengeluarkan suara dalam menguap. Adapun adab bersin, perilaku yang baik ketika kita sedang bersin, yaitu tentunya kalian harus dengarkan. 1. Jauhkan diri dari orang, makanan, dan minuman. Jadi kalau kalian mau bersin pas lagi ada makanan di depan kalian, langsung kalian palingkan wajah kalian ke sebelah kiri yang gak ada makanan. Usahakan merendahkan suara bersin. Jangan besar-besar, apalagi sengaja. Hati, sengaja itu. Tapi kalau tidak sengaja, suara bersinnya memang besar, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja tidak boleh. 3, palingkan muka ke sebelah kiri. Jadi harus memalingkan, menoleh, menengok wajahnya ke kiri untuk membuang kotoran dari hidung kalian dan mulut kalian. 4, tutuplah hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu. Kenapa? Karena kan mengeluarkan mikroba, kotoran dan lain sebagainya, tentu saja ada kuman. Jadi kalau pakai tisu ataupun pakai sapu tangan tidak terkena tangan kamu. Jadi kamu ketika makan kumannya tidak ikut masuk. Tapi kalau tidak ada sapu tangan dan tisu boleh menggunakan tangan. Asalkan setelah itu kalian mencuci tangan kalian dengan hand sanitizer ataupun dengan air yang mengalir. 5, ketika kalian bersin, bacalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kita tuh bersyukur. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Pas kita bersin. Lalu yang mendengarkannya harus menjawab. Kalau kalian dengar laki-laki yang bersin seperti gambar di layar ini, maka kalian jawab
doakan, yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Tapi kalau yang bersinnya perempuan, kalian dengarkan, kalian jawab dan doakan, yarhamukillah, semoga Allah menyayangimu. Nah, yang didoakan kan yang si bersin didoakan sama orang yang mendengar. Nah, yang bersinnya juga doakan kembali yang telah mendoakan dia, yaitu yahdikumullah. Yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Nah, kalimat yarhamukallah, yarhamukillah disebut dengan kalimat tashmid. Kalimat tashmid. Lalu yang keenam adabnya yaitu bersihkanlah hidung dan mulut dengan sapu tangan atau tisu. Lalu yang terakhir, buanglah tisu ke tempat sampah dan kemudian cuci tanganmu. Dengan menutup mulut, maka virus dan kotoran tidak akan menyebar dan terkena orang lain. Apalagi saat ini masih merebak corona, maka kita harus waspada. Tentu saja harus mengikuti prokes, dan tentu ketika ada yang bersin kita harus jaga jarak. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai adab bersin. Yang kedua selanjutnya, nah ini adalah merupakan gambar dari contoh ketika kalian akan menguap. Jadi usahakan mulut kalian tidak terbuka dengan kalian mengatupkan bibir bagian atas dan bawah, atau boleh saja dengan menutupnya menggunakan kedua tangan ataupun satu tangan agar tidak bersuara. Biasanya nih menguap itu terjadi karena manusia seseorang itu mengonsumsi makanan yang berlebihan, di mana dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah yang dimana makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi kita juga harus berhenti makan sebelum kekenyangan dan sebelum dimana makanan tersebut berlebihan. Nah, sebelum kita berlebihan makanan, kekenyangan, kita harus menghentikannya. Atau bisa saja menguap bisa terjadi karena seseorang ngantuk. Lagi belajar ngantuk nguap, lagi baca nguap, lagi melakukan hal-hal baik menguap. Nah, biasanya itu dari setan. Karena menguap itu kebalikan dari bersin. Allah membenci menguap. Nauzubillah min zalik. Karena sesungguhnya itu berasal dari setan. Adapun adab perilaku baik yang harus kita lakukan jika kita akan menguap. 1. Menahan mulut sebisa mungkin dengan cara menggabungkan bibir yang tadi ibu bilang, mengatupkan. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menahan semampu kita untuk tidak menguap. Kedua, menutup mulut dengan tangan kiri. Ketiga, tidak mengeluarkan suara yang
dimana bisa berbunyi kalau kita lagi ngantuk. Yang keempat, tidak membiarkan mulut terbuka atau ternganga, sehingga syaitan bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui jalur mulut yang menguap lebar. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai nih setan masuk. Karena kalau setan sudah masuk ke dalam tubuh kita, sulit untuk keluar. Nanti dia akan mencari tempat di mana dia bisa bersarang di hati kita, bisa bersarang di darah kita, di nadi kita, sehingga kita malas untuk beribadah. Nauzubillah min zalik. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, meletakkan tangan ke mulut agar setan tidak masuk. Yang terakhir, membaca ta'awuz setelah menguap. Sesuai dengan firman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7. Jadi, kita harus tutup, dan setelah ditutup kita membaca ta'awuz. Udah selesai nguap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu, anak-anakku yang soleh dan soleha, penjelasan mengenai adab menguap atau adab bersin dalam Islam. Masya Allah, luar biasa indahnya agama Islam mengatur dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Masya Allah, kita beruntung ya nak ya, dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam. Mudah-mudahan kita selalu kuat dan teguh dalam beragama Islam. Amin ya robbal alamin. Untuk tugasnya hari ini, anak-anakku dengarkan baik-baik, kerjakan uji kompetensi bagian 1 halaman 36 sampai dengan 37 serta uji kompetensi bagian 2 halaman 37 sampai 38. Untuk bagian 3-nya tidak usah dikerjakan, hanya bagian 1 dan 2 saja. Itu saja dari Bu Evi penjelasannya. Terima kasih banyak anak-anakku yang soleh dan soleha. Sampai jumpa besok lagi dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.